see what I see? Hai, pendengar Do You See What I See? Kali ini aku mau cerita pengalaman yang aku alami sendiri. Jadi waktu itu pulang sekolah aku janjian lah sama temen-temen buat kerja kelompok bareng di salah satu rumahnya. Terus karena kita itu berlima dan yang bawa motor cuman 2 orang, akhirnya kami sepakatlah yang boncengan naik motor siapa, yang naik angkot siapa. Karena nggak mungkin juga naik motor bonceng gitu bertiga, soalnya kan kita kayak pakai rok panjang gitu kan, agak susah lah buat naik motor bertiga. Akhirnya ya udah, aku aja deh yang naik angkot gitu kan. Terus akhirnya pas jam pulang sekolah, yang 2 ini duluan naik motor, aku naik angkot. Tapi udah dikasih tahu nih sama temenku, nanti turunnya di apa, tungguin di apa, ntar dijemput gitu. Terus ya udahlah, aku naik angkot, turunlah aku di tempat yang udah dikasih tahu sama temanku ini. Terus aku nungguin dia, duduklah di salah satu kayak pos kamling gitu, tahu kan, di pinggir jalan. Aku duduk terus SMS ke temenku, ya udah sampai nih gitu kan. Sambil nunggu temenku nyusulin aku karena aku juga belum tahu rumahnya yang mana. Aku tuh pas lagi duduk nungguin temenku di belakang pos kamling itu tuh ada perempuan kayak pakai baju pengantin gitu loh. Cuman kayak lucu aja sih, itu tuh kayak tahun yang sudah tidak musim untuk baju pengantin jadul yang tangannya tuh ada kayak balonnya gede gitu. Cuman ya pengantin itu tuh pakai baju kayak gitu, baju pengantin putih tapi yang bagian lengannya tuh yang ngembang gede banget, rambutnya juga disanggulnya kayak jadul banget. Terus ya udah, aku nengok gitu ke belakang, aku bilang, "Bu, numpang calik," gitu kan, kayak "Bu, numpang duduk." Terus si perempuan ini cuma nengok, manggut aja terus pergi kan. Nggak taunya itu tuh temenku nyamper gitu, nyebrang dari gang, Roy, ngapain nengok-nengok ke belakang gitu kan, ngobrol sama siapa tadi? Terus aku bilang, itu loh tadi ada perempuan mungkin mau nikah kali pakai baju pengantin. Terus kata temenku, ngaco lu, udah yuk buruan. Yaudah yuk. Terus ke rumahnya lah, kita belajar kelompok, ngerjain tugas. Tapi sebenarnya ya pada umumnya sih ngerjain tugas cuman berapa persen, tapi kebanyakan bergosip sama makan. Terus akhirnya si temanku ini nanya lagi, beneran tadi lu lihat di pos kamling ada perempuan pakai baju pengantin gitu kan? Terus aku bilang, iya beneran, emang ada yang mau nikahan ya di situ? Kocak banget tahu, baju pengantinnya itu kayak baju jadul, aku bilang gitu kan. Terus temanku tuh bilang, Roy, di sini itu hari ini nggak ada yang nikah, tapi gue mau cerita, cuma jangan takut gitu kan, kata temenku. Terus akhirnya kita tuh kayak, mau cerita apa gitu kan. Si temenku ini tuh bilang, katanya, oh ya sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, jadi rumahnya temenku ini tuh kayak rumah peninggalan kakek neneknya gitu loh. Jadi itu tuh kampung halaman bapaknya temenku. Nah, si bapaknya ini dulu banget zaman masih bujangan, belum menikah, dia kan kerja di Jakarta. Terus pulanglah ke kampung, naik bus, pulang ke kampung naik bus. Ya
pas dia turun dari bus gitu, dia ngeliat di pinggir jalan itu, di tempat pos kamling yang aku duduk itu, katanya tuh kayak rumah tapi bekas kebakaran gitu loh. Beberapa runtuh gitu, kayak puing-puing kayak bekas kebakaran lah, cuman bukan kayak baru kebakaran, kayak udah lama tapi bekas kebakaran. Terus ya udah dia jalan pulang ke rumahnya, nyebrang jalan raya masuk ke dalam gitu ke rumahnya, dan dia pun nggak nanya apa-apa ke orang tuanya, soalnya udah capek juga kan habis perjalanan jauh. Terus ya udah makan, istirahat. Dan pas malam-malam, pas tengah malam nih, pas bapaknya itu mau tidur, bapaknya itu dengar ada suara hajatan kayak berisik banget. Sampai-sampai bapaknya itu gak bisa tidur. Terus ngomel-ngomel lah, kayak, ini apaan sih orang yang bener aja tengah malam nyetel suara musik kenceng banget, kayak ada hajatan. Gila kali ya hajatan tengah malam kayak gini. Terus akhirnya ya udahlah, bapaknya itu keluar rumah nyari sumber suara hajatan yang berisik itu. Terus pas keluar rumah gitu, dia sampai ke pinggir jalan, dia ngeliat lah di seberang jalan itu ada hajatan besar-besaran gitulah, berisik banget. Terus ya udah akhirnya si bapaknya temanku ini puter balik kan buat pulang ke rumah sambil ngomel-ngomel kayak, gila kali nih hajatan tengah malam, gak bisa apa hajatan besok, lagian juga malam-malam siapa lagi yang mau kondangan gitu kan. Pokoknya ngomel-ngomel, ngeluarin ucapan-ucapan yang tidak baik. Terus pulang ke rumah, duduklah di kursi ruang tamu sambil ngerokok. Terus pas dia sambil ngerokok gitu dengan keadaan hatinya yang lagi gondok karena keberisikan padahal dia mau tidur, cuma anehnya orang tuanya kayak ya udah tidur aja di kamarnya gitu, nggak keluar, nggak keberisikan. Terus ya sambil ngerokok gitu masih gondok, suara musiknya tuh kayak makin kenceng gitu. Bahkan saking kencengnya kayak jendela tuh sampai geter, tahu kan? Kalau yang ada hajatan terus sampai kayak derut gitu ke kaca jendela. Terus nggak lama dari suara itu makin berisik, kecium kayak ada bau sate gitu, kata bapaknya temenku. Terus nggak lama kedengeran suara ketawa, dan penasaran dong, pelan-pelan ngintip di jendela, siapa sih yang ketawa gitu. Dan di jendela kelihatan ada perempuan pakai baju pengantin lagi berdiri di depan rumahnya. Terus bajunya itu tuh kayak ada kelambunya di bagian kepalanya. Mukanya pucat, tapi mulutnya nganga lebar banget. Kayak nganganya tuh kayak gak ketutup gitu. Terus kaku lah bapaknya temenku ini, gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diem posisi jongkok ngintip di jendela. Terus sosok itu cuma diem aja sambil mangap mulutnya. Tapi yang aneh tuh kedengeran kayak ada yang ngomong, "Kamu nyari saya." Terus habis itu bapaknya temanku tuh gak inget apa-apa, tahu-tahu lagi dikerumuni sama keluarga dan tetangganya. Terus dikasih minum lah. Dan ternyata tadi itu bapaknya temanku kesurupan. Dan akhirnya ya udah bapaknya temanku tuh cerita apa yang dialami, dan terus rumah bekas kebakaran itu akhirnya dihancurkan dan bagian depannya dibuat pos kamling, sedangkan bagian belakangnya dibiarkan begitu aja rata dengan tanah. Dan katanya dulu itu tuh rumah pengantin perempuan yang kebakaran. Jadi kayak saat mereka mau menikah,
Entah gimana ceritanya kebakaran dan si mempelai perempuannya itu meninggal dunia. Kebakar. Ya udah sih, setelah itu ya kita takut. Terus pamit deh buat pulang. Dan nextnya pas belajar kelompok lebih milih untuk nggak di rumah dia sih. Tapi malah belajar kelompok di rumahku. Yang kenyataannya jauh lebih serem dari itu. Dan sebenarnya teman-temanku juga cerita sih, mereka mengalami pengalaman yang waktu itu mereka cerita berempat, tapi gak diceritain ke aku karena takutnya aku makin takut, soalnya aku tinggal sendiri di rumah. Nanti aku ceritain ya. Terima kasih.